Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell her dinner every night time? Promise you you'll catch me. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hafin dari PMI Kabupaten Klaten. Di siang hari ini, saya akan menyampaikan materi perawatan keluarga yang kali ini merupakan series kedua, ya, dengan materi persiapan pelaksanaan perawatan keluarga di rumah. Jadi sebelum kita melakukan tindakan perawatan keluarga, kita juga harus mempersiapkan pelaksanaannya. Perawatan keluarga ini kan merupakan perawatan lanjutan ya, perawatan lanjutan setelah klien keluar dari rumah sakit atau perawatan sebelum klien masuk rumah sakit. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Langsung kita ke materi selanjutnya. Ya. Jadi di persiapan pelaksanaan perawatan keluarga ini yang pertama yaitu kewaspadaan universal. Kewaspadaan universal merupakan bagian dari upaya pengendalian infeksi. Penerapannya didasarkan pada keyakinan bahwa darah dan cairan tubuh manusia itu berpotensi untuk menularkan penyakit. Ya, jadi kita sebagai pelaku dan klien yang kita lakukan perawatan itu berpotensi bisa menularkan penyakit, entah itu dari darah atau cairan tubuh yang keluar dari klien. Jadi kita harus menerapkan kewaspadaan universal ya. Jadi setiap klien dan pelaku itu bisa menularkan penyakit, itu ya. Itu yang harus menjadi kewaspadaan kita. Kemudian dalam kewaspadaan universal ini kita memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu kebersihan individu, kebersihan ruangan dan peralatan. Jadi dalam kewaspadaan universal ini ada 3 prinsip utama: kebersihan individu, kebersihan ruangan, dan peralatan. Dari ketiga prinsip tersebut dijabarkan pada kegiatan pokok mencuci tangan, memakai APD, dan pengolahan alat kesehatan. Jadi ketiga prinsip kegiatan ini untuk kewaspadaan universal. Kita ke cuci tangan dulu, mencuci tangan. Teman-teman pasti sudah tahu ya pengertian, tujuan, dan caranya untuk cuci tangan. Cuci tangan sekarang ini merupakan protokol kesehatan yang harus kita taati dan kita patuhi untuk pencegahan penularan COVID-19 ya. Jadi cuci tangan ini merupakan suatu kewajiban ya kalau kita sekarang di masa pandemi ini. Sebelum dan sesudah kita melakukan tindakan, kita harus cuci tangan. Sebelum kita makan, sesudah kita makan, sebelum kita BAB, setelah kita BAB, sebelum dan sesudah kita memegang sesuatu, harus cuci tangan. Ya, kita jelaskan dulu untuk pengertiannya. Cuci tangan, mencuci tangan adalah tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air atau cairan lainnya. Jadi kalau tidak ada air bisa menggunakan dengan hand sanitizer ya. Kemudian tujuan dari cuci tangan membersihkan tangan dari kotoran. Jadi kalau tangan kita kotor, cuci tangan nanti jadi bersih. Kemudian menjaga kesehatan kita sebagai pelaku dan mencegah penularan penyakit. Serta yang penting ini yaitu melatih kebiasaan baik, yaitu melatih kita untuk
kebiasaan pola hidup bersih dan sehat ya. Jadi cuci tangan ini akan menjadikan kita jadikan sebagai gaya hidup ya, untuk pola hidup bersih dan sehat. Jadi kita harus selalu cuci tangan untuk sebelum dan sesudah kita melakukan tindakan. Ya, ini kita akan belajar cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Sebelumnya teman-teman kita persiapkan alat dahulu untuk cuci tangan itu, peralatannya apa saja. Peralatan untuk cuci tangan yang penting prinsipnya air harus mengalir. Air mengalir, kemudian ada sabun dan tisu atau handuk untuk mengeringkan. Ya, air di sini airnya syaratnya harus mengalir. Kalau tidak ada keran, kita bisa menggunakan gayung yang dialirkan. Tujuannya agar air bisa mengalir. Jadi cara untuk cuci tangan nanti bisa teman-teman praktekkan ya di tempatnya masing-masing. Untuk cara cuci tangan itu udah hafal ya teman-teman, 6 langkah cuci tangan. Jadi yang pertama, kita lepaskan dulu aksesoris yang ada di tangan kita. Misal ada gelang, cincin, kemudian jam. Ini kita lepas terlebih dahulu. Kita lepas, kemudian lengan baju kita naikkan. Kita naikkan atau digulung lengan baju. Setelah kita naikkan, kita ambil sabun, kita alirkan air, alirkan air di keran, kita bersihkan dulu tutup kerannya itu, dibersihkan dengan air mengalir, dikasih sabun, kemudian dibilas, tutup kerannya bersih. Kemudian tangan kita aliri dengan air mengalir, ambil sabun, ini sabun ya, ambil sabun, ya ini sabun, 1 kali pencet aja. Ya, terus nanti kita gerakkan telapak tangan kita ya. Jadi dimulai dari telapak tangan kita terlebih dahulu, gerakan melingkar. Nah, kemudian punggung tangan sambil ini bersilangan. Gantian untuk tangan kanan dan tangan kiri. Oke, selanjutnya sela-sela jari, ini bersilangan juga, kemudian mengunci, jari-jari mengunci, yang kelima yaitu ibu jari, ya ibu jari, mana kameranya? Oke, ibu jari, ya ibu jari. Lalu yang terakhir yaitu ujung-ujung kuku, mutar. Ya. Kemudian kita bilas di air mengalir dan dikeringkan dengan tisu atau handuk. Dan kita keringkan dengan tisu. Cukup kita tepuk-tepuk saja ya teman-teman. Jadi kalau tangan kita ada luka, ini tidak memperparah keadaan, jadi cukup ditepuk-tepuk untuk untuk mengeringkan tangan setelah kita mencuci tangan. Nah, kemudian keran dimatikan bisa dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan siku tangan, atau bisa ditutup dengan menggunakan tisu. Ya. Jadi itu langkah-langkah cuci tangan. Ada 6 langkah cuci tangan yang harus teman-teman ketahui ya. Dan mohon untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi cuci tangan tetap dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan agar semua bagian tangan kita ini bersih dan bebas dari kuman. Oke, selanjutnya, nah
sama, kalau kita cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer, tetap kita menggunakan 6 langkah cuci tangan. Jadi tahap terus sela-sela jari, mengunci, terus ibu jari, dan yang terakhir ujung-ujung kuku. Ini kalau kita menggunakan hand sanitizer juga harus tetap menggunakan pedoman 6 langkah cuci tangan. Terus selanjutnya kita setelah prinsipnya tadi yang pertama cuci tangan, yang kedua menggunakan APD. APD alat pelindung diri. Sama seperti di materi PP ya, pertama ada APD juga, alat pelindung diri. Memakan APD ini bertujuan untuk mencegah kontak dengan darah serta cairan yang dapat menyebabkan infeksi ya, dan dapat menyebabkan penularan penyakit. APD digunakan untuk melindungi kulit dan selaput lendir pelaku dari risiko terkena darah dan cairan tubuh, dan juga untuk melindungi diri pelaku PK dari kotoran atau penularan pada saat merawat klien dan mencegah infeksi silang dari pelaku ke klien. Jadi tujuan dari kita menggunakan APD yaitu untuk mencegah penularan penyakit dari pelaku ke klien. Nah, jadi sangat penting kita menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini di perawatan keluarga ada penutup kepala, pelindung wajah, baju pelindung, dan sarung tangan. Kita akan membahas satu persatu, yaitu dari penutup kepala. Penutup kepala ini cara pakainya yaitu kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan, setelah kita cuci tangan, kita gunakan penutup kepala menutupi seluruh bagian rambut ini ya. Tapi karena ini saya pakai jilbab, jadi rambut saya sudah tertutup. Alatnya seperti ini, terus bisa dipakaikan. Yang penting bisa menutupi seluruh rambut ya, seluruh rambut bisa tertutup. Ini karena saya pakai jilbab, jadi rambut saya sudah tertutup. Ini contoh ya cara penggunaannya. Yang penting rambut semua tertutup. Ini contoh penggunaan penutup kepala. Jadi tujuan dari penutup kepala ini melindungi, saya lepas dulu, melindungi terkena percikan dari cairan tubuh klien dan darah yang keluar dari klien, serta melindungi klien juga dari kotoran yang jatuh dari kulit kepala atau rambut si pelaku. Jadi kita harus menggunakan penutup kepala. Terus yang kedua, APD yang kedua yaitu pelindung wajah. Pelindung wajah ini ada kacamata dan masker. Nah, kalau masker sekarang udah menjadi kebutuhan kita ya, kemana-mana kita harus menggunakan masker, termasuk protokol kesehatan, memakai masker. Kalau kita memakai masker yang terbuat dari kain, itu maksimal 4 jam harus ganti, atau kalau sudah basah, kondisinya udah basah, kotor, kita harus segera ganti. Jadi kalau kita aktivitas di luar rumah, kita harus membawa masker cadangan yang ditaruh di dalam tas dan disediakan juga plastik. Jadi masker yang kotor kita pas ganti dengan masker yang baru, masker yang kotor kita lepas, kita masukkan di dalam kantong plastik tersebut dan kita ganti dengan masker yang baru. Jadi untuk pelindung wajah ada kacamata. Kacamatanya maaf saya belum mempersiapkan. Cuma ya untuk kacamata yang penting tidak mengganggu, menghalangi pandangan. Jadi kita memakai kacamata, pandangan tetap bisa terlihat. Kemudian
Masker sama, kita menggunakan masker. Ini yang saya gunakan yaitu masker kain. Kita bisa menggunakan dengan masker medis, tetapi karena ini masker medis itu harganya mahal ya dan susah untuk mencarinya juga, kita bisa menggunakan masker kain. Kalau untuk masker medis cara penggunaannya, ini masker medis yang ada bagian kawatnya berada di atas. Untuk putih atau hijaunya ini sama, dalam atau warnanya yang bagian ini berada di putih berada di dalam. Kemudian cara menggunakannya jangan terlalu turun sehingga hidung tidak tertutup ya, atau terlalu naik. Jadi penggunaan masker ini harus bisa menutupi hidung dan mulut. Bisa menutupi hidung dan mulut pelaku. Ya, seperti ini penggunaan maskernya. Ya, jadi ini kalau masker ini sekali pakai langsung buang, tidak bisa digunakan kembali. Tapi kalau kita menggunakan masker kain ini setelah kita gunakan bisa kita cuci kembali. Direndam dulu di larutan deterjen selama 10 menit, kemudian dicuci dan dijemur. Ya. Jadi tujuan dari penggunaan masker dan penggunaan kacamata itu sama seperti tujuan dari penutup kepala tadi, yaitu untuk mencegah penularan penyakit agar melindungi klien juga dari penularan. Kita kan sekarang juga nggak tahu kita kalau di kita pembawa atau tidak kan kita juga nggak tahu. Jadi kita harus melindungi diri kita sendiri dan klien yang kita bantu mereka juga harus terlindungi. Jadi sama-sama melindungi agar tidak terjadi penularan penyakit. Ya, itu penggunaan masker dan kacamata. Kemudian selanjutnya yaitu celemek atau baju pelindung. Jadi di sini sudah saya siapkan untuk celemek dan baju pelindungnya. Jadi tujuan dari penggunaan celemek sama untuk melindungi baju kita agar tidak terkena kotoran dan mencegah penularan penyakit juga. Jadi untuk baju pelindung kita bisa menggunakan apron ya. Apron ini sama seperti celemek tetapi terbuat dari plastik dan apron ini hanya satu kali pakai. Ini saya ada contohnya ya, jadi teman-teman. Jadi cara penggunaan baju pelindung ini atau celemek itu yang pertama digantungkan lewat kepala, dimasukkan lewat kepala. Ini kemudian ada talinya ya, ini ada talinya di tali belakang. Ya, ini sampai bawah ya, panjangnya ini sampai bawah sampai menutupi kaki. Nah, ini apron ini hanya sekali pakai, setelah dipakai harus dibuang, tidak bisa digunakan kembali. Nah, di perawatan keluarga itu baju pelindung ya, apron itu baju pelindung. Jadi kita bisa improvisasi juga, bisa menggunakan dari kain ya, kain yang biasa untuk masak itu ya, ibu-ibu kalau di rumah biasa masak menggunakan baju pelindung atau biasa disebut celemek lah, itu juga bisa membantu kita untuk dijadikan sebagai APD. Nah, kita punya contohnya ini dimasukkan gantungannya dimasukkan di kepala, kemudian ada talinya juga, tali di belakang. Ya, ditali di belakang. Ini saya tali dulu. Sama
Tujuannya untuk mencegah penularan. Ini contoh celemek ya. Tapi ini mungkin kurang standar. Ya, bisa juga improvisasi dengan kalau nggak tidak ada celemek, karena kan ini perawatan keluarga ya, perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, alat-alat yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Jadi kalau di anggota keluarga tersebut tidak memiliki alat-alat untuk perawatan, kita bisa menggantinya dengan alat-alat yang lain. Misal celemek tadi kalau tidak bisa, tidak ada, bisa kita ganti dengan menggunakan sarung yang diikat di leher. Nah itu bisa kita menggunakan, atau kain yang bisa menutupi baju kita agar terhindar dari penularan penyakit. Sama seperti masker ya, celemek yang terbuat, baju pelindung yang terbuat dari kain, ini bisa kita gunakan kembali. Jadi setelah kita gunakan, kita bisa mencucinya dan digunakan kembali. Jangan lupa direndam dulu di larutan deterjen, kemudian dicuci dan dijemur. Kemudian besok bisa digunakan kembali. Jadi itu untuk celemek. Selanjutnya kita ke, nah ini alat pelindung diri yang terakhir, yaitu sarung tangan. Sarung tangan ini dipakai ketika kita semua sudah menggunakan APD lengkap. Yang terakhir yaitu menggunakan sarung tangan. Walaupun kita menggunakan sarung tangan, kita harus tetap cuci tangan ya. Jadi sarung tangan ini tidak bisa menggantikan cuci tangan. Karena saya sudah memakai sarung tangan, saya tidak cuci tangan. Nah itu kurang tepat ya. Jadi walaupun kita sudah menggunakan sarung tangan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan. Jadi sama, kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan sarung tangan. Ini sarung tangan yang digunakan yaitu sarung tangan latex. Sarung tangan yang terbuat dari karet yang 1 kali pakai. Ini saya ada contohnya untuk sarung tangan latex. Ini yang warna biru ada, yang warna putih juga ada. Kita praktekkan cara penggunaannya. Cara penggunaannya berat. Ya, ini kita ambil bagian dalam. Ini kan lipatan ya. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Jadi bagian dalam ini kita setelah cuci tangan, kita ambil yang bagian dalam, kemudian dalam posisi menggantung seperti ini, jari-jarinya agar terbuka, jari-jari sarung tangan agar terbuka, terus tangan kita masuk. Ini nggak apa-apa, setengah dulu ya masuknya. Tangan yang kedua kita ambil di bagian luar. Ini caranya, terus tangan kita masuk, keberatan ya. Tangan kita masuk. Dan kita masuk, semua jari-jari dipaskan ya, yang untuk tempat jempol, masuk di tempat jempol. Jangan sampai terbalik, nanti susah ya. Ini karena ukurannya agak pas, jadi masuknya agak susah. Oke ya, kita masukkan sarung tangan dulu. Kemudian kita rapikan yang satunya, karena tadi belum masuk semuanya. Kita bantu tangan satunya untuk memasukkan. Oke.
ya seperti ini ya sedang ini kita sudah menggunakan sarung tangan ya. Terus setelah kita sudah menggunakan sarung tangan, kita harus segera melakukan tindakan ke klien. Jadi setelah kita menggunakan sarung tangan, kita harus segera melakukan tindakan. Setelah kita selesai tindakan, kita mau melepas sarung tangan. Caranya, sarung tangan ini, tangan kita dimasukkan ke dalam larutan klorin. Ya, larutan klorin selama 5 menit. Kita rendam, kemudian kita lepas. Dilepas setengah bagian dulu, setengah bagian. Terus yang satu juga setengah bagian sama. Kemudian kita satukan. Jadi posisi yang di dalam ini bersih. Bagian yang luar berada di dalam dan yang di dalam jadi yang di luar. Jadi bersih. Ini lalu dibuang di tempat sampah. Ini 1 kali pakai. Kita bisa improvisasi kalau kita tidak di anggota tersebut tidak memiliki sarung tangan latex. Kita bisa improvisasi dengan menggunakan sarung tangan yang terbuat dari plastik yang seperti untuk membuat kue seperti ini. Tapi ini kelemahannya sangat tipis ya, jadi mudah sobek. Jadi ini bisa kita improvisasi dengan menggunakan sarung tangan yang dari plastik. Oke, itu untuk APD, alat pelindung diri, yang tadi ada pelindung rambut, pelindung kepala, penutup wajah, kemudian ada baju pelindung dan sarung tangan. Sekarang ke pengelolaan alat kesehatan. Jadi kalau kita di rumah ya ada memiliki alat kesehatan, setelah dipakai untuk perawatan luka atau untuk melakukan tindakan dengan klien yang memiliki penyakit menular. Ini alat kesehatan harus kita lakukan pengelolaan alat kesehatan sehingga setelah dipakai besok bisa dipakai lagi ya, jadi dalam keadaan bersih. Oke, ini yang pertama yaitu dekontaminasi. Dekontaminasi yaitu menghilangkan mikroorganisme patogen dan kotoran dari suatu benda sehingga aman untuk pengelolaan selanjutnya. Merupakan langkah pertama bagi pengelolaan alat kesehatan habis pakai, seperti misalnya bekas tumpahan darah atau cairan tubuh. Jadi dekontaminasi ini kita caranya yaitu merendam alat-alat kesehatan tersebut di dalam larutan klorin. Jadi misal perawatan luka itu kan ada pinset, ada gunting. Nah itu kita dekontaminasi terlebih dahulu. Yang pertama dalam perawatan alat-alat kesehatan setelah dipakai. Kita rendam di larutan klorin itu kurang lebih antara 5 sampai 10 menit. Jadi karena larutan klorin itu bersifat korosi, jadi kita harus memperhatikan waktunya ya, jangan terlalu lama kita merendam. Jadi bisa-bisa alat kesehatan kita menjadi korosi dan tidak bisa dipakai lagi. 5 sampai 10 menit kita rendam. Nah, setelah kita rendam, kita lakukan pencucian. Langkah setelah dekontaminasi dilakukan pembersihan dengan mencuci, yaitu dengan menghilangkan segala kotoran yang kasat mata dari benda dan permukaan benda dengan sabun atau deterjen, air dan sikat. Jadi setelah dekontaminasi dilakukan pencucian, kemudian dicuci dengan menggunakan sabun atau deterjen dan disikat. Jadi setelah direndam di larutan klorin, kemudian dicuci. Barang-barang tersebut dicuci dengan menggunakan sabun atau deterjen. Jadi teman-teman, dekontaminasi dan pencucian ini bisa kita lakukan juga di rumah.
Terus selanjutnya setelah kita melakukan pencucian, kita lakukan disinfeksi tingkat tinggi, proses untuk menghilangkan mikroorganisme kecuali beberapa endospora, bakteri dan objek dengan cara merebus, menguapkan atau memakai desinfektan kimiawi. Jadi setelah kita melakukan pencucian, kita melakukan disinfeksi dengan cara merebus. Jadi alat-alat tersebut kita rebus di area mendidih atau diuap, uap panas atau memakai disinfektan kimiawi. Nah, itu bisa kita lakukan di rumah. Tetapi untuk yang sterilisasi ini kita kan menggunakan alat ya. Ini biasanya dilakukan di rumah sakit untuk yang sterilisasi. Nanti dengan suhu berapa, suhu tinggi, alatnya tersebut dimasukkan ke dalam alat sterilisasi. Jadi untuk sterilisasi ini biasanya digunakan di rumah sakit. Oke, nah ini pengolahan jarum dan alat tajam. Benda tajam sangat resiko untuk menyebabkan perlukaan sehingga meningkatkan terjadinya penularan penyakit melalui kontak darah seperti penularan HIV, hepatitis B, dan hepatitis D. Untuk menghindari perlukaan atau kecelakaan kerja, maka semua benda tajam harus digunakan sekali pakai ya. Jadi seperti jarum, terus infus, terus sonde yang untuk makan itu hanya sekali, selang untuk bantuan makan lewat hidung itu juga bisa, itu hanya untuk satu kali pakai, tidak bisa digunakan kembali. Lalu berikutnya pengelolaan limbah dan sanitasi. Jadi untuk limbah dan sanitasinya juga harus kita perhatikan. Untuk limbah dapat dibedakan menjadi limbah cair dan limbah padat. Limbah yang berasal dari sarana kesehatan ini dibedakan menjadi dua, limbah rumah tangga atau non medis, itu yang sampah-sampah yang biasa ada di rumah tangga yang tidak mengandung kuman atau perantara untuk menularkan penyakit. Yang kedua yaitu limbah medis. Limbah medis ini limbah yang dihasilkan dari misal ada klien yang sedang sakit, ini masuk di limbah medis. Teknik penanganan sampah meliputi, jadi kalau di rumah bisa kita bedakan untuk yang limbah medis dan non medis, bisa kita bedakan dengan plastik untuk membungkus tempat sampah itu kita bedakan. Kalau yang limbah rumah tangga atau non medis itu bisa kita menggunakan plastik yang berwarna misal hitam atau putih. Kemudian yang limbah medis kita menggunakan plastik yang berwarna kuning. Itu bisa kita lakukan untuk membedakan mana yang termasuk limbah rumah tangga dan mana yang termasuk limbah medis. Jadi untuk penanganan sampah ini meliputi pemisahan, penanganan, penampungan sementara, dan pembuangan. Ini harus hati-hati. Dipisahkan terlebih dahulu mana yang termasuk, misal kalau yang non medis, yang organik dan non organik, kemudian penanganannya bagaimana, dibakar atau didaur ulang, kemudian nanti ditempatkan di penampungan sementara dan dilakukan pembuangan. Itu yang bisa kita lakukan untuk pengolahan limbah dan sanitasi. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi di persiapan tindakan perawatan keluarga ini ada kewaspadaan universal dan persiapan tindakan perawatan. Ya, untuk persiapan tindakan perawatan, yang pertama yaitu persiapan pelaku PK. Di pelaku perawatan keluarga ini juga harus dipersiapkan. Siapa saja yang bisa menjadi pelaku PK? Sama seperti di materi pertolongan pertama. Orang awam yang telah mendapatkan pelatihan materi perawatan keluarga atau tenaga medis itu bisa menjadi pelaku PK. Jadi
kita sebagai orang awam bisa juga menjadi pelaku perawatan keluarga. Yang penting yaitu dari persiapan pelaku PK, yang pertama yaitu persiapan mental. Nah, ini penting ya teman-teman, persiapan mental, percaya diri dan tidak dalam keadaan cemas. Jadi kita mau melakukan tindakan perawatan keluarga ini harus percaya diri, yakin kalau kita bisa melakukan. Entah itu nanti kita belum tahu kondisi keadaan si klien yang akan kita bantu, tetapi kita percaya diri, kita percaya kalau kita bisa dan mampu untuk melakukan tindakan tersebut. Kalau kita sudah percaya, nah nanti kita dalam menghadapi klien tersebut, kita akan tenang dan tidak cemas. Kalau cemas, kita sebagai pelaku kita merasa cemas, kemudian menolong si klien yang akan kita tolong nanti kurang yakin kepada kita. Nah, bisa enggak sih Mbak itu membantu Mbaknya aja nggak percaya diri, Mbaknya aja grogi, cemas. Nah, jadi kita harus meyakinkan diri kita, persiapan mental bahwa kita mampu, kita bisa memberikan perawatan dan tenang. Ya, itu persiapan mental dari pelaku perawatan keluarga. Kemudian setelah kita sudah persiapan mental, kita mampu, kita bisa selanjutnya memakai APD, alat pelindung diri. Untuk APD, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, mulai dari penutup kepala, memakai penutup rambut tadi, kemudian penutup wajah, ada kacamata, masker, kemudian baju pelindung, celemek, kemudian yang terakhir yaitu sarung tangan. Nah, ini harus kita persiapkan sebelum kita melakukan tindakan perawatan. Dan kebersihan diri, menjaga kebersihan diri dengan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, dan kuku harus pendek ya. Dilihat kukunya teman-teman itu kukunya harus pendek agar kalau nanti kita menggunakan sarung tangannya tidak sempat sobek ya. Jadi harus cukup pendek, terus mandi ya, mandi minimal sehari 2 kali sehari. Nah, itu kebersihan diri yang bisa kita lakukan sebagai persiapan pelaku perawatan keluarga. Kemudian persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan, jadi kita menyiapkan ruangan atau kamar untuk memberikan rasa nyaman dan aman pada klien. Bersih, bebas dari debu, asap rokok, ventilasi, dan pencahayaan cukup. Jadi disiapkan kamar khusus untuk si klien ya. Kamarnya yang bersih, terus ventilasi udara, ada ventilasi udara sehingga udara dan cahaya bisa masuk. Terus tidak boleh anggota keluarga merokok di dalam rumah. Kemudian hewan peliharaan juga harus terpisah dengan kamar si klien. Jadi kamar si klien ini bisa memberikan rasa nyaman dan aman sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Selanjutnya, ya. Kemudian kita ke persiapan klien. Persiapan fisik dan mental yang perlu dilakukan antara lain. Jadi yang pertama kita lakukan untuk persiapan klien, perkenalan diri, yaitu bagi pelaku yang belum kenal klien. Jadi komunikasi ya, kita komunikasi ke klien ini sangat penting. Misal karena perawatan keluarga ini sasarannya tidak hanya di dalam anggota keluarga tersebut, bisa sampai di masyarakat luas ya. Kita bisa dimintai bantuan temannya, tetangganya, saudaranya. Jadi sasarannya tidak hanya keluarga sendiri, tetapi masyarakat luas yang tujuannya nanti bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi komunikasi dengan memperkenalkan diri itu
harus kita lakukan dalam menghadapi klien sebelum kita melakukan perawatan keluarga. Ya, jadi nanti perkenalkan namanya siapa, nah dari mana bisa kita sebutkan. Setelah memperkenalkan diri, kita memberikan penjelasan mengenai tujuan tindakan yang akan dilakukan dan waktu yang dibutuhkan selama melaksanakan tindakan. Jadi disampaikan juga tujuan dari tindakan tersebut apa. Misal kita akan membantu memandikan, ya membantu memandikan ya tujuannya untuk memberikan memberikan kesegaran pada klien agar klien bisa merasa lebih segar atau memberi makan. Tujuannya untuk memberikan nutrisi kepada klien atau membersihkan tempat tidur, ya, mengganti spray itu tujuannya agar tidak terjadi penularan penyakit. Nah itu kita sampaikan tujuan apa, tindakan apa yang akan kita lakukan dan waktunya berapa menit. Nanti estimasi waktu kita sampaikan, misal 10 sampai 15 menit nanti kita sampaikan agar si kliennya juga tahu kalau kliennya ini mau dibantu perawatan keluarga nanti butuh waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, terus dan yang terakhir yaitu jangan lupa minta persetujuan klien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilaksanakan. Jadi persetujuan ini penting ya. Nah, sama seperti di PP juga ya ada minta izin. Jadi penolong itu bisa minta izin kepada orang-orang yang ada di sekitar. Sama dengan di materi PK, kita minta izin kepada si klien atau keluarga yang ada di rumah tersebut. Ya, minta izin dilakukan tindakan tersebut, boleh atau tidak. Kalau si kliennya atau keluarganya tidak mengizinkan untuk dilakukan tindakan tersebut, ya udah kita nggak usah melanjutkan tindakan perawatan keluarga. Jadi kita harus sesuai dengan yang disampaikan si klien, setuju atau tidak untuk dilakukan tindakan. Ya, jadi seperti saya berikan contohnya untuk persiapan ke kliennya, komunikasi kepada klien untuk sebelum melakukan tindakan perawatan keluarga. Ya, saya beri contoh ya seperti ini. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan nama saya Hakin. Saya pernah mendapatkan pelatihan perawatan keluarga. Di sini saya akan membantu mengganti spray tempat tidur Bapak. Tujuannya agar terhindar dari penularan penyakit dan Bapak merasa nyaman. Nanti waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Nah, seperti itu komunikasi yang bisa kita lakukan kepada klien. Nah, nanti tinggal kliennya setuju atau tidak dilakukan tindakan tersebut. Kalau si klien ini bersedia dan setuju, kita bisa untuk melanjutkan tindakan tersebut. Tetapi kalau si klien tidak bersedia, kita tidak usah untuk melanjutkan tindakan. Jadi tergantung dari klien, izin dari klien. Ya, jadi itu untuk persiapan klien. Selanjutnya di persiapan alat. Persiapan alat tergantung juga ya nanti kita mau melakukan tindakan apa, itu alatnya juga tergantung dari tindakan tersebut. Prinsipnya peralatan yang harus digunakan ini harus dalam keadaan bersih, jadi sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan, dan peralatan yang digunakan sesuai dengan kemampuan anggota masing-masing. Kalau anggota tersebut tidak memiliki alat, bisa improvisasi atau mengganti dengan alat-alat yang seadanya yang ada di keluarga tersebut. Peralatan sederhana nggak masalah, yang penting bisa menggantikan alat yang utama tadi. Jadi untuk kesiapan alat, misal kita mau, kan dalam tindakan perawatan keluarga ini macam-macam ya jenisnya ya.
ada membantu mengganti spray, membantu membersihkan linen atas spray itu atau mengganti spray, kemudian membantu BAB BAK, membantu buang air besar atau buang air kecil, kemudian ada membantu memandikan, membantu memberi makan, membantu memberi obat, kemudian ada membantu mobilisasi untuk pindah tempat atau pergerakan dari miring kanan, miring kiri, kemudian membantu mengukur tanda-tanda vital lah. Itu contoh tindakan perawatan keluarga yang bisa kita lakukan di rumah. Misal kita mau mengganti spray ya, mengganti alat linen klien, itu alatnya apa saja yang diperlukan, kita siapkan terlebih dahulu. Nah, disiapkan, alatnya disiapkan, APD kita siapkan, kita persiapkan klien kita, mental kita, kemudian kebersihan diri kita, cuci tangan, pakai sarung tangan, kemudian persiapan klien, kita lakukan komunikasi ke klien, kemudian kita juga siapkan alat disiapkan di dekat dengan si klien, sehingga kita mudah untuk melakukan tindakan. Nah, baru kita melakukan tindakan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan ya. Itu materi dari saya, ini udah selesai slide-nya. How'd you get so far?